Pertahanan Mutlak dan Perlindungan Bintang, Bab 109 Douluo Dalu Sol Len 2. Wang Yan menyebut mereka sebagai Windfire Duo. Mereka berdua adalah tuan jiwa perempuan dengan roh bela diri unsur, yang satu adalah tipe api sedangkan yang lainnya adalah tipe angin. Pada saat ini, Yi Chen, tipe 51 tipe kontrol api Raja Roh, menekan tangan kanannya ke bawah ke arah Ma Xiaotao. Lingkaran cahaya menyala langsung muncul di bawah kaki Ma Xiaotao, menghasilkan kekosongan yang intens di bawahnya. Ma Xiaotao tiba-tiba merasakan nyala Phoenix-nya keluar dari bawahnya dengan momentum yang tak terbendung. Mereka diserap dengan panik oleh lingkaran cahaya merah. Kelemahan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao mulai terlihat pada titik ini. Mantra Star Glory yang dilepaskan oleh Star Crown Princess Jiu Jiu mencampuri deteksi spiritual Huo Yuhao, membuatnya tidak dapat mendukung rekan satu timnya. Kalau tidak, bagaimana pertempuran Ma Xiaotao bisa begitu pasif? Huo Yuhao sangat sedih. Princess Crown Bintang Jiu Jiu tampaknya melawan mata rohnya. Tentu saja, dia tidak akan takut jika mereka berdua pada tingkat penguasaan yang sama. Namun, tingkat penguasaannya jauh lebih rendah saat ini, sehingga kesenjangan dalam kekuasaan terlalu besar untuk diatasi. Lebih jauh lagi, ini adalah kasus bahkan setelah lautan spiritual Huo Yuhao menerima dorongan besar, semua ini berfungsi untuk membuktikan kekuatan jiwa bela diri bintang mahkota. Sementara Ma Xiaotao ditahan oleh Huang Heiyun dan Yi Chen, pertempuran secara bersamaan telah dimulai di sisi lain arena. Dai Yueheng dihadapkan pada seorang pemuda yang tinggi dan kurus. Jiwa bela dirinya adalah singa The Netherworld Crazy Lion. Dia adalah Raja Roh tipe penyerangan peringkat kedua dari Kam Star Luo, dan namanya adalah Dugu Sangshan. Jiwa bela diri singa Kettle Netherworld memberi Dai Yueheng kesulitan karena itu membuatnya tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Begitu Netherworld Crazy Lion menempel pada tubuhnya, Dugu Sangshan melepaskan perasaan ilusi. Sementara jiwa bela diri harimau putih Dai Yueheng sangat kuat, keahliannya adalah serangan fisik. Menghadapi lawan yang sulit dipukul dengan serangan fisik, sebagian besar kekuatannya sedang dinegasikan. Dengan dukungan mantra Star Glory, Dugu Sangshan mampu menahan Dai Yueheng. Akan jauh lebih mudah bagi Dai Yueheng jika dia melawan hanya Netherworld Crazy Lion Soul King. Dia bahkan mungkin akan menang jika dia berusaha lebih keras. Masalahnya adalah ada pertempuran tipe kontrol lain yang dilakukan Raja Roh di belakangnya, orang yang mewakili di Windfire Duo. Tepat ketika Dai Yueheng melepaskan transformasi Vajra macan putihnya, dia merasakan tubuhnya tiba-tiba membeku di tempat ketika lingkaran cahaya hijau naik dari bawah kakinya. Lingkaran cahaya hijau langsung berubah menjadi tornado mini yang menjebaknya di dalam. Meskipun itu tidak menjatuhkannya dan melemparnya, serangan selanjutnya dilawan begitu saja. Dua kaisar jiwa adalah kekuatan serangan paling kuat di tim Akademi Shrek, tetapi mereka secara paksa ditahan oleh upaya gabungan dari 4 Raja Roh dari Akademi Nasional Bintang Luo dengan dukungan mantra Star Glory. Bei Bei juga terhalang. Lawan yang dia hadapi adalah Raja Roh tipe Agility yang kecepatannya adalah sesuatu yang Bei Bei belum pernah temui sebelumnya. Dia belum bisa melihat lawannya dengan jelas sejak awal pertempuran. Jika Ma Xiaotao tidak begitu dekat, lawannya tidak akan berani bertahan melawan serangan itu. Selain itu, Huo Yuhao tidak dapat menggunakan berbagi deteksi spiritual dengan benar. Jika deteksi spiritual Huo Yuhao diarahkan kepadanya, dia mungkin akan berada dalam kesulitan besar. Di mata para penonton, Bei Bei tampaknya dikelilingi oleh sambaran petir yang berkedip-kedip tanpa henti. Petir ini berwarna kuning, yang sangat kontras dengan pencahayaan ungu kebiruan di tubuhnya. Setiap kali petir kuning menyambar, itu meledak dengan serangan ganas. Bei Bei tampak agak kesulitan ketika dia mencoba yang terbaik untuk bertahan. Bei Bei hanya mampu bertahan dengan kekuatan besar Blue Tyrant Lightning Dragon. Lawannya adalah satu-satunya master jiwa tipe Agility di tim Star Luo National Academy. Namanya adalah Chen Xiaoji yang memiliki jiwa bela diri Lightning War Falcon.
Ketika Wang Yan mengevaluasi Raja Roh ini, dia menggambarkannya hanya dengan beberapa kata sulit dan menjengkelkan untuk ditangani. Tidak hanya Lightning War Falcon yang sangat cepat, ia juga memiliki kemampuan ofensif yang kuat. Kehilangan konsentrasi sama sekali tidak diizinkan ketika melibatkan orang ini dalam pertempuran. Bei Bei sudah memiliki lebih dari 10 luka di tubuhnya pada saat ini. Meskipun mereka tidak serius, luka-luka itu terus melemahkan kekuatan bertarungnya. Mata Putri Jiu Jiu tidak berlama-lama di pertempuran yang terjadi di depannya. Sebaliknya, matanya diarahkan pada kabut putih tebal yang dengan cepat bergulir ke arah mereka. Situasi saat ini adalah Akademi Nasional Star Luo menggunakan 5 orang untuk menahan 3 master jiwa tipe penyerangan dari jajaran Akademi Shrek. Pada kenyataannya, mereka tidak benar-benar dirugikan, seperti yang bisa dikatakan bahwa Ma Xiaotao, Dai Yuheng dan Bei Bei merupakan 70% dari kekuatan bertarung Shrek Academy. Kedua belah pihak belum memberikan semua mereka saat pertempuran terus berlangsung. Aspek yang paling menakutkan dari pertempuran kelompok adalah kemunculan kerja tim yang harmonis secara tiba-tiba. Dengan perkelahian tim seperti itu, salah satu pihak akan dapat memberi tips kalah dan muncul sebagai pemenang dengan satu letusan kekuatan ledakan. Putri Jiu Jiu menyipitkan matanya sedikit saat dia secara bertahap mengarahkan tangan kanannya ke langit. Setitik cahaya keemasan bersinar di ujung jarinya ketika kecemerlangan Star Crown di atas kepalanya berkedip sekali lagi. Kali ini, seberkas cahaya keemasan melonjak ke langit. Namun, ini bukan pilar cahaya yang sama seperti sebelumnya, tetapi benang emas tipis. Cincin jiwa pertamanya berkilau terus sambil mempertahankan cincin jiwa ketiganya, yang mendukung mantra Star Glory. Sinar cahaya keemasan berhenti ketika mendekati kubah pelindung di sekitar tahap kompetisi. Segera setelah itu, satu bintang cemerlang muncul di atas kepala Putri Jiu Jiu. Bintang ini tidak besar, tetapi memancarkan sinar yang kuat. Putri Jiu Jiu memejamkan mata sesaat ketika dia menunjuk ke arah Icemis yang berputar. Sepetak cahaya bintang berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung pada saat berikutnya ketika mereka melonjak menuju tambalan Icemis. Yang mengejutkan, garis tipis cahaya ini sama sekali tidak terhalang oleh sang Icemis. Mereka masuk dengan sangat mudah, karena mereka hanya sinar cahaya murni, tanpa jejak kekuatan ofensif. Benang cahaya berkilauan saat sebagian besar dari mereka menghilang ke udara tipis. Hanya 4 garis cahaya yang tersisa saat mereka membimbing Putri Jiu Jiu seperti jembatan. Keempat sinar cahaya ini berkilauan di dalam sang Icemis sementara mereka secara bertahap masuk dan keluar dari pandangan. Ini adalah teknik Starguiding, keterampilan jiwa pertamanya. Dia berhasil menemukan 4 lawannya yang tersembunyi di dalam Icemis dengan bantuan bimbingan bintang. Di dalam Icemis, 4 orang mempertahankan posisi mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka lebih dekat ke pusat tahap kompetisi daripada sebelumnya. Pac Icemis terus menutup dari kedua ujungnya ke tengah panggung juga. Ma Xiaotao melepaskan pekikan Phoenix yang melengking ke langit saat sayapnya yang menyala-nyala mengepak ke bawah dengan kuat, dan seberkas cahaya merah melonjak ke langit. Pilar lampu merah berbentuk Phoenix yang berapi-api saat api Phoenix yang menyala meletus. Mantra kontrol yang diarahkan Yi Chen ke arahnya segera dipatahkan ketika Raja Jiwa Raja Dark Demon, Huang Heiyun, secara paksa didorong menjauh. Icemis yang padat gusar pada titik ini dan menerjang ke arah tengah seperti tsunami. Satu sinar cahaya hitam berkedip di dalam, dan itu ditargetkan langsung ke Putri Jiu Jiu. Susan Shi yang telah menahan pemindahan misterius Netherworld untuk waktu yang lama, akhirnya melepaskannya. Meskipun dia tahu bahwa hampir mustahil baginya untuk berhasil, dia masih harus menggunakannya. Tujuan dari langkah ini adalah hanya untuk menarik perhatian sang putri. Dai Yuheng melepaskan transformasi Devil God Macan Putih dalam sekejap, dan menerkam ke arah lawannya. Di sisi lain, Bei Bei meledak dengan garis-garis petir yang tak terhitung jumlahnya dan memaksa kembali Raja Petir War Falcon Soul.
Selain Huo Yuhao dan Wang Dong, hampir setiap anggota dari Akademi Shrek meletus di sekitar. Namun, tepat pada saat ini, senyum tipis muncul di wajah Putri Jiu Jiu. Rasanya seolah dia telah menunggu ini sepanjang waktu, seolah-olah dia telah menantikan saat ini sejak awal. Dia tiba-tiba membuang bola cahaya keemasan dari tangannya. Itu bukan keterampilan jiwa. Cahaya keemasan melintas satu kali sebelum menabrak nyala api Phoenix Ma Xiaotao yang menjulang tinggi ke udara. Adegan-adegan aneh terjadi. Lapisan cahaya keemasan turun dari langit dan menyelimuti keterampilan jiwa ke-6 Ma Xiaotao, Phoenix Meteor Shower, yang sudah dilepaskan. Itu menabrak ke bawah dengan kecepatan kilat saat itu memberikan tekanan pada Ma Xiaotao sendiri. Keterampilan jiwanya yang paling kuat ditiadakan begitu saja. Ma Xiaotao merasakan tekanan yang menekan-menekannya dari langit. Dia ingin menghindar, tetapi sepetak cahaya keemasan menerpa dirinya dalam sekejap, dan menjebaknya di dalam. Ada bola tunggal dengan 108 area penampang yang berkilau dengan cahaya cemerlang di atas lapisan cahaya keemasan. Bola ini seukuran kepalan tangan, dan berputar dengan kecepatan tinggi saat berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Ma Xiaotao, yang terjebak di dalam, segera meluncurkan serangan histeris terhadap lapisan cahaya, tetapi hanya mampu menciptakan riak di sepanjang permukaannya. Usahanya terbukti sia-sia. Perubahan mendadak ini mengejutkan seluruh tim dari Shrek Academy. Mereka memilih untuk meledak dengan taktik yang disebut Wang Yan sebagai langit ganda es dan api. Sang icemis yang dilepaskan oleh Huo Yuhao dan Ling Luoshen memberikan kontrol dan tekanan menyeluruh, tetapi langkah yang akan mengklaim kemenangan bagi mereka adalah Phoenix Meteor Shower milik Ma Xiaotao. Siapa yang mengira Ma Xiaotao akan dengan mudah dikunci oleh lawan mereka? Heikaitu berdiri tiba-tiba di bawah panggung kompetisi. Ketidakpercayaan yang intens memenuhi matanya ketika dia berkata, Itu adalah alat jiwa pertahanan absolut. Bagaimana itu bisa terjadi? Alat jiwa Absolute Defense Barrier itu setidaknya kelas 7. Mereka benar-benar memiliki alat jiwa kelas 7. Absolute Defense Barrier hanya dapat digunakan sekali, tetapi nilainya. Mata Wang Yan terbuka lebar saat dia bereaksi dengan jumlah yang sama mengejutkannya. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah penghalang pertahanan mutlak itu? Heikaitu menjawab, ini mirip dengan Invincible Barrier. Setelah itu dikerahkan, siapapun di bawah segel Absolute Defense Barrier harus menghadapi perlindungan Master Jiwa tipe pertahanan yang serupa dengan kekuatan tahap 8 Jiwa Douluo selama 15 menit. Namun, ini adalah alat jiwa khusus yang juga bekerja secara terbalik. Absolute Defense Barrier memiliki efek yang sama secara internal dan eksternal. Bahkan jika seseorang ingin melepaskan diri secara paksa dari mutiara, dia harus setidaknya seorang sage jiwa kelas 7. Alat jiwa ini hanya dapat diproduksi oleh Kekaisaran Sun Moon, dan susunan formasinya sangat misterius. Tidak mungkin bagi kami untuk menghasilkan sesuatu yang serupa. Untuk berpikir itu akan muncul di kompetisi ini. Dikatakan bahwa Absolute Defense Barrier bernilai beberapa juta koin jiwa emas. Memiliki item ini pada saat-saat berbahaya setara dengan memiliki kehidupan lain. Ini jauh lebih kuat daripada Invincible Barrier, yang hanya efektif selama 3 detik. 15 menit sudah cukup untuk menyelesaikan banyak hal. Heikaitu melanjutkan, dalam hal kemampuan, kita mungkin mendapat keuntungan. Namun, bagaimana kekuatan finansial kita dapat menyamai kekuatan dominan seperti Star Luo Empire? Bagi mereka, bahkan alat jiwa yang mahal seperti itu bisa dikeluarkan. Ma Xiaotao, anggota yang paling kuat, terjebak. Ini adalah bencana bagi tim Akademi Shrek. Putri Jiu Jiu jelas telah merencanakan strateginya dengan baik. Dengan Ma Xiaotao tersingkir, cincin jiwa keempatnya menyala. Sebuah bola cahaya bintang yang tebal dan intens terlepas. Kali ini, cahaya bintang seterang matahari. Bola ini melebar menjadi penghalang cahaya, dengan paksa mengusir icemis di luar. Hanya 7 anggota di sisinya, termasuk Dai Yueheng,
Bei Bei dan Ma Xiaotao yang terperangkap, yang tercakup dalam lapisan cahaya ini. Di permukaan lapisan penghalang cahaya, 18 bintang muncul dan bersinar dengan cahaya yang cerah. Huang Heiyun dan Yi Chen, yang awalnya bertarung melawan Ma Xiaotao, mengubah target mereka menjadi Dai Yueheng tanpa ragu-ragu. 4 raja jiwa mengelilingi dia. Bei Bei terus menderita dari serangan tanpa henti dari Lightning War Falcon, dan dia bahkan tidak bisa memastikan keselamatannya sendiri. Putri Jiu Jiu tampak acuh tak acuh ketika dia melihat sang Icemis di luar lapisan cahaya, dan dia melengkungkan bibirnya sedikit. Ada guru jiwa lain di depannya yang, sampai saat ini, belum bergabung dalam pertempuran sama sekali. Tidak baik, di dalam sang Icemis, wajah Ling Luoshen menjadi serius. Dia dengan cepat memaksa gelombang dengan sang Icemis. Namun, penghalang cahaya yang menyala dengan cahaya bintang terus menolak Icemis. Itu tidak dapat memperoleh tanah apapun. Ada cahaya yang berkelap-kelip yang bersinar dari 18 bintang. Jelas bahwa kecuali cahaya dari semua 18 bintang redup, penghalang cahaya ini tidak akan rusak. Tidak ada yang akan mengharapkan situasi seperti ini sebelum kompetisi. Putri Jiu Jiu telah membagi 7 anggota Akademi Shrek menjadi 2. Selain itu, Ling Luoshen telah menemukan masalah ini terlalu terlambat. Di antara timnya sendiri, mereka yang cenderung ofensif cenderung ditutupi oleh penghalang cahaya, sementara semua orang yang meninggalkannya tidak terampil dalam menyerang. Wang Dong dan Huo Yuhao bisa melakukan pelanggaran, tetapi budidaya mereka terlalu lemah. The Ultimate Ace hanya bisa meningkatkan keterampilan jiwa Ling Luoshen, tetapi tidak mengubahnya. Sayangnya, Ling Luoshen adalah guru jiwa tipe kontrol, bukan master jiwa tipe serangan. Dia hanya memiliki Icemis yang bisa digunakan untuk menyerang. Di atas tembok kota, Star Luo Emperor mengungkapkan senyum lembut di wajahnya. Bagi Shrek, itu bukan hal yang sepenuhnya buruk untuk hilang. Penghalang bintang dari garis keturunan bintang Luo kami belum muncul di benua ini untuk waktu yang lama. Aku takut dunia para penguasa jiwa telah melupakan keterampilan jiwa tipe pertahanan kita yang kuat yang dikenal mampu mengisolasi semua elemen lainnya. Ini agak berguna saat berhadapan melawan Ultimate Ace Huo Yuhao. Adik perempuan saya tidak yakin dengan penilaian saya tentang anak kecil itu karena hal ini. Ketika anak kecil itu tumbuh dewasa, saya benar-benar ingin melihat hasil pertarungan antara Star Barrier dan elemen Ultimate-nya. Pada saat ini, Dai Yueheng adalah orang yang berada dalam bahaya paling besar. Kekuatan serangan duo Windfire Star Luo Academy telah meningkat setelah mereka bekerja sama. Tanpa penindasan api Phoenix, Yi Chen melingkarkan tangannya di depannya, menyebabkan cincin menyala terang menjulang di atas Dai Yueheng. Dai Yueheng tidak bisa menghindari halo menyala ini. Ini karena cincin cahaya pertama kali diperluas untuk menutupi seluruh area Star Barrier sebelum ditarik ke tengah. Raja Angin tipe kontrol angin, Wang Xiying, juga melepaskan lingkaran cahaya yang serupa. Satu cincin lampu merah dan hijau saling tumpang tindih dan meledak pada saat yang sama. Seperti kata pepatah, angin membantu kekuatan api. Seketika bahwa 2 cincin cahaya naik, serangkaian lolongan dan ledakan bergema di udara. Dengan tubuh Dai Yueheng sebagai pusatnya, pilar besar angin dan api naik ke langit. Dengan kekuatan angin yang melengkapi itu, api yang terbakar menjadi sangat mematikan. Mereka seperti penggiling daging besar yang dengan liar menghancurkan segala sesuatu di dalamnya. Setelah melepaskan kombinasi angin dan api, Huang Heiyun, Dugu Sangshan, Yi Chen dan Wang Xiying tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dengan cepat dan berdiri berjajar. Kemampuan Kaisar Jiwa Akademi Shrek ditampilkan sekarang. Bahkan ketika Ma Xiaotao ditekan berat, Dai Yueheng tidak panik sama sekali. Saat pilar angin dan api dilepaskan, Huang Heiyun dan Dugu Sangshan tidak mampu memaksanya kembali bahkan setengah langkah. Sebaliknya, mereka membuatnya menjadi lebih ganas. Saat pilar angin dan api dilepaskan,
tekanan besar menyebabkan rambutnya melengkung. Namun, Dai Yueheng menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan. Dia mengayunkan tinjunya ke dadanya, dan cahaya keemasan menyala tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Karakter Wang di dahinya bahkan melintas dengan cahaya yang cerah. Di belakangnya, sesosok harimau besar putih ilusi melintas. Tiba-tiba, dia membungkukkan punggung dan membanting tinjunya ke tanah di bawah kakinya. Ketika kepalan ini menghantam panggung kompetisi yang solid, semuanya tampak masih ada di Star Barrier Domain. Setelah keheningan, suara dentuman seperti guntur terdengar. Puing-puing terbang dan menghancurkan pilar angin dan api, menyebarkan pecahan ke berbagai arah. Perlu dicatat bahwa dua tipe kontrol Raja Roh bertarung dengan dukungan Star Glory Spell milik Putri Jiu Jiu. Menurut perkiraan asli mereka, seorang kaisar jiwa hanya bisa bertahan secara pasif jika mereka berdua bekerja sama untuk mengendalikannya. Tapi siapa yang tahu bahwa Dai Yueheng akan berhasil mengatasinya menggunakan kekuatan dan kekuatan jiwanya. Bukan saja dia tidak bertahan, tetapi dia menggunakan kekuatannya yang besar untuk memecah elemen angin dan api menggunakan elemen bumi. Putri Jiu Jiu memfokuskan pandangannya. Ketika cincin lampu merah dan hijau meledak, Dai Yueheng juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Putri Jiu Jiu. Saat tatapan mereka bertemu, ekspresi Putri Jiu Jiu berubah dingin. Mata Dai Yueheng berkedip dengan kilatan aneh. Saat dia berteriak, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan. Detik berikutnya, dia sudah melompat keluar seperti kilat, dan targetnya adalah Putri Jiu Jiu. Yang terbaik adalah pergi untuk pemimpin untuk menghilangkan masalah. Namun, 4 sosok membentuk angka 4 di depannya dan menghalangi jalannya. Dai Yueheng tidak bisa melihat sesuatu yang aneh dari depan, tetapi bagian belakang 4 anggota Star Luo Academy memancarkan cahaya putih redup. Sinar putih membentuk bentuk seperti kubah, persis seperti cangkang di belakang kura-kura. Sinar ini bersinar melalui seragam yang mereka kenakan. Yi Chen, yang berdiri paling belakang, menekan punggung Wang Xiying. Wang Xiying melakukan hal yang sama terhadap Dugu Sangshan. Demikian pula, telapak tangan Dugu Sangshan juga menekan punggung Huang Heiyun. Saat ini, mereka tampak seperti satu entitas sekarang. Ukuran Huang Heiyun tampaknya telah membengkak dari sebelumnya menyebabkan pembuluh darah menggeliat di bawah bulu kepemilikan Dark Demon Tiger menjadi terlihat. Saat Dai Yueheng melompat maju, Huang Heiyun tiba-tiba memukul telapak tangannya ke depan. Saat mereka menyerang, Huang Heiyun melepaskan geraman yang dalam. Geraman ini membawa aura kegelapan yang sangat terkonsentrasi dan bertabrakan dengan Dai Yueheng. Dai Yueheng merasa seolah-olah dia bertabrakan dengan selembar besi. Dia dikirim terbang dan mengetuk keras terhadap penghalang cahaya Star Barrier. Organ-organnya terasa seperti terbakar. Ketika dia mencoba untuk bangun, dia memuntahkan darah segar. Mustahil. Ini adalah pikiran pertama yang ada dalam benaknya setelah dia dikirim terbang. Lawannya hanya Raja Roh. Bagaimana kekuatan jiwanya begitu hebat? Bahkan jika lawannya adalah Soul Sage 7 cincin, dia masih tidak dapat melepaskan kekuatan seperti itu tanpa menggunakan Martial Soul True Body-nya. Di bawah panggung kompetisi, Wang Yan sedikit cemas. Dia meraih Heikaitu di sampingnya dan bertanya, "Apa, alat jiwa apa ini?" Heikaitu tertawa pahit. Ini adalah alat jiwa langka yang disebut 9 transformasi Soul Rite. Formasi inti yang digunakan untuk memproduksinya membutuhkan logam khusus yang disebut Chaos Silver. Kekuatan terbesar dari 9 Transformation Soul Rite ini adalah ia dapat mengubah tipe kekuatan jiwa. Tidak peduli apa jenis kekuatan jiwa yang disuntikkan ke dalamnya, jenis kekuatan jiwa yang keluar adalah tipe kekacauan yang paling seimbang yang dapat diserap oleh siapapun dari jenis apapun. Melalui 9 transformasi Soul Rite ini, Master Jiwa dapat menyuntikkan kekuatan jiwa mereka satu sama lain untuk waktu yang singkat. Tetapi sebagian dari kekuatan jiwa yang disuntikkan ke mereka harus dilepaskan dengan cepat. Bagaimanapun,
kekuatan jiwa yang melampaui apa yang bisa ditangani oleh seorang guru jiwa akan menyebabkan kerusakan di lorong-lorongnya. Selain itu, kekuatan jiwa tipe kekacauan hanya dapat digunakan sementara, dan tidak bisa digabungkan dengan kekuatan jiwanya sendiri. Saya tidak berharap mereka menggunakan ini. 9 transformasi Soul Rite adalah alat jiwa kelas 5, dan dapat digunakan oleh penguasa jiwa dengan kurang dari 7 cincin. Jika orang yang digunakan olehnya adalah Soul Sage 7 cincin atau lebih kuat, pembentukan inti dari Chaos Silver tidak dapat menangani lonjakan kekuatan jiwa kecuali itu adalah 9 jiwa transformasi Soul Rite yang sangat besar. Saat ia memukul telapak tangannya ke arah Dai Yueheng, wajah Huang Heiyun melonjak dengan semburat merah. Dia memikul tekanan terbesar saat dia memimpin ujung Nine Transformations Soul Rite. Setelah kompetisi ini, ia harus beristirahat selama 1 bulan untuk menyembuhkan lorong-lorongnya. Namun, dia tidak akan menahan diri di sini. Diperkuat oleh Star Glory Spell milik Putri Jiu Jiu, kekuatan gabungan dari 5 Raja Jiwa telah menyakiti Dai Yueheng. Namun, Ma Xiaotao tidak bisa ditahan selamanya. Untuk menang, mereka harus mengakhiri segalanya sebelum Ma Xiaotao melarikan diri, dan mengumpulkan kekuatan ketujuh dari mereka untuk berurusan dengan Kaisar Jiwa yang terkuat. Oleh karena itu, Huang Heiyun segera menindaklanjuti dengan serangan lain. Sosok besar harimau hitam melompat keluar dari tubuhnya. Heaven Shock milik Demon Tigers yang dia gunakan melawan Ma Xiaotao sebelumnya. Perbedaan kali ini adalah bahwa, di bawah dukungan kekuatan jiwa yang menakutkan, sosok ilusi Tiger Dark Demon ini tampak seperti entitas nyata. Hanya sesaat, itu sudah di depan Dai Yueheng. Mereka berencana melumpuhkan Dai Yueheng dalam serangan berikutnya. Situasi di Star Barrier sangat berbahaya. Namun, bagaimana dengan situasi di luar Star Barrier? Ketika Huo Yuhao dan yang lainnya melihat bahwa Dai Yueheng sedang diserang oleh duo Windfire, mereka menyadari bahwa semuanya akan menjadi buruk. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan jika mereka tidak mengatasi penghalang cahaya di depan mereka. Tetapi, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk melakukannya? Su Sanxi benar-benar ingin memasuki kondisi kura-kura Xuanwu. Namun, dia tidak bisa begitu saja memanggilnya kapan saja dia mau. Jika Jiang Nanan adalah orang yang terjebak, itu mungkin cerita yang berbeda. Tetapi tanpa dia tidak bisa melepaskannya. Ling Luoshen Ichemis terus-menerus menelan seluruh Star Barrier, dan 18 bintang di atas Star Barrier perlahan-lahan meredup. Tetapi jika segala sesuatunya berjalan pada kecepatan ini, mereka mungkin tidak bisa masuk sebelum segel yang memerangkap Ma Xiaotao dilepaskan. Apa yang kita lakukan? Wang Dong bertanya pada Huo Yuhao dengan cemas. Huo Yuhao juga tidak memiliki petunjuk. Karena efek berbagi deteksi spiritualnya lumpuh, ia jatuh ke dalam keadaan bingung. Mendengar suara cemas Wang Dong hanya meningkatkan depresinya. Sebuah kompetisi tingkat ini berada di luar kendalinya. Dia ingin menyingkirkan rasa tidak berdaya ini, tetapi kesenjangan dalam kultivasi membuatnya tidak dapat melakukannya. Apakah kamu tahu mengapa kamu begitu tak berdaya? Sebuah suara tua terdengar jelas di kepalanya. Penatua Yi, Huo Yuhao merespons dalam kesadarannya. Electrolux menjawab pertanyaannya sendiri. Itu karena kamu tidak sepenuhnya memahami dirimu sendiri. Anda belum menggunakan kendali sepenuhnya. Meskipun meningkatkan kultivasi seseorang adalah penting, Anda tidak akan dapat mencapai puncak tidak peduli seberapa keras Anda kultivasi jika Anda tidak memahami kemampuan Anda sendiri. Setelah kompetisi ini, saya ingin Anda memasuki kultivasi tertutup. Memahami bahwa kekuatan tidak dapat memutuskan segalanya sepanjang waktu. Kemampuan untuk mengendalikan semua yang Anda miliki, dan menunjukkan kemampuan Anda dengan tepat dalam situasi yang berbeda, itulah kekuatan yang sebenarnya. Untuk saat ini, bertindak sesuai dengan apa yang saya katakan. Yuhao, apa yang harus kita lakukan? Di mata Wang Dong, Huo Yuhao sepenuhnya linglung. Ini adalah situasi kritis.
Wang Dong sadar bahwa kemampuannya sendiri tidak bisa mengganggu penghalang cahaya. Dalam pertempuran ini, satu-satunya kesempatan yang dia miliki adalah jika dia bergabung dengan Huo Yuhao. Mata Huo Yuhao menjadi cerah, dan dia berteriak, "Senior Ling, pertahankan kekuatan sang icemis dan bantu untuk menghalangi figur kita. Wang Dong, ayo serang." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik tiba-tiba dan membuka kedua tangannya lebar-lebar. Dia memeluk Wang Dong dengan erat dan kuat. Roh dan kekuatan jiwa mereka bergabung menjadi satu kesatuan. Kekuatan lawan berasal dari Star Power. Apa asal mula kekuatan bintang? Itu ringan. Tidak masalah bagaimana mereka terstruktur secara internal, mereka semua terbuat dari cahaya. Mereka dapat dianggap sebagai kinerja cahaya tingkat tinggi, saran Electrolux. Di dalam icemis, murid Huo Yuhao memancarkan cahaya keemasan di satu sisi. Di sisi lain, Wang Dong melepaskan Radiant Butterfly Goddess-nya, membentangkan sayapnya yang elegan di belakang punggungnya. Warna biru, ungu, dan emas yang berganti-ganti bersinar di dalam kabut. Ketika sosok ilusif dari Dewi Kupu-Kupu Radiant yang besar menyebar membuka sayapnya dan memeluk sosok ilusif dari mata roh, cahaya keemasan menyilaukan meledak. Cahaya yang turun dari langit menelan sosok-sosok ilusi. Seorang murid emas kebiru-biruan besar mengarahkan pandangannya ke arah depan. Cahaya biru, ungu, dan keemasan yang saling terkait melesat keluar dari kedalaman murid yang tampaknya berisi dunia tanpa batas. Cahaya bercahaya dengan tembakan warna magis lurus ke depan, mengunci cahaya Star Barrier. Diblokir oleh icemis yang padat, baik penonton di bawah panggung maupun para pesaing di dalam Star Barrier tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Bahkan Putri Jiu Jiu tidak memiliki petunjuk karena teknik starguiding-nya hanya bisa merasakan posisi mereka dengannya. Icemis sedikit berkurang, seolah aura ultimasinya telah hilang. Namun, perhatian Putri Jiu Jiu sepenuhnya tertuju pada Dai Yueheng saat ini karena gelombang kedua Demon Tigers Heaven Shock akan menyerang Dai Yueheng. Baginya, inilah kunci untuk menentukan kemenangan. Dia mengabaikan 4 orang di luar penghalang. Dia memperhitungkan bahwa meskipun Huo Yuhao sangat berbakat, dia tidak dapat menjadi ancaman baginya. Namun, ekspresi Putri Jiu Jiu berubah seketika. Cahaya keemasan redup pada Star Barrier tiba-tiba berubah warna keemasan cerah. Seluruh penghalang sebenarnya mulai memancarkan sinar yang sama dengan 18 bintang di atas penghalang. Putri Jiu Jiu hanya bisa samar-samar melihat apa yang ada di depannya, hanya melihat sekilas murid besar yang muncul sebentar sebelum menghilang lagi. Pada saat berikutnya, dia merasa ngeri bahwa Star Barrier-nya tampaknya telah meleleh. Tetesan cairan keemasan mengalir ke permukaan penghalang. Selain itu, kekuatan jiwa yang terus-menerus dia suntikkan dihentikan dengan paksa. Ini tidak mungkin. Dia sekarang merasa seperti Dai Yueheng rasakan sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana keempat anggota di luar dapat merusak Star Barrier-nya. Namun, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Pada saat Star Barrier ditembus, Dai Yueheng bereaksi terhadap serangan lawannya. Cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya dan sosok besar harimau putih muncul di atas kepalanya, langsung menyatu dengan tubuhnya. Dai Yueheng meraung marah. Cincin jiwa pertamanya, ketiga, kelima dan keenam melintas pada saat yang sama. 3 keterampilan penguatannya, perisai macan putih, transformasi Vajra macan putih, dan transformasi Devil God macan putih diberdayakan ke puncak mereka dengan penanaman jiwa kaisarnya. Dari sepasang cakar harimau emas sepanjang hampir 1 kaki, pancaran dingin dikeluarkan. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari sinar terang yang telah melintas dari putih menjadi emas. Karakter, membunuh, besar Sa tiba-tiba muncul entah dari mana dan bertabrakan dengan harimau hitam yang dibentuk oleh Heaven Shock milik Demon Tiger. Garis tajam menusuk dan membelah terdengar di dalam Star Barrier. Itu dikombinasikan dengan raungan 2 harimau yang mengamuk yang mendatangkan malapetaka ke lingkungan mereka.
Huang Heiyun dan yang lainnya memang sangat kuat, karena mereka telah menggabungkan kekuatan jiwa mereka menggunakan 9 transformasi Soulite. Kekuatan mereka secara keseluruhan telah mencapai tahap menengah dari peringkat sage jiwa. Dalam hal kekuatan jiwa, Dai Yueheng, yang hanya seorang kaisar jiwa, benar-benar ditekan. Putri Jiu Jiu telah dengan cermat memilih Huang Heiyun untuk ditempatkan di bagian paling depan. Dia sangat akrab dengan jiwa bela diri harimau putih Dai Yueheng, jadi dia telah menciptakan strategi ini untuk secara khusus melawan Dai Yueheng. Dark Demon Tiger milik Huang Heiyun hanya sedikit lebih rendah dari Tiger Putih. Namun, perbedaannya sangat minim. Seiring dengan peningkatan mantra Star Glory, penindasan jiwa bela diri ini benar-benar dihilangkan. Di bawah keadaan seperti itu, kekuatan White Tiger Dai Yueheng tidak lagi harus ditakuti. Namun, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana. Putri Jiu Jiu tidak pernah bisa memprediksi bahwa kondisi pikiran Huang Heiyun akan mengalami perubahan selama pertempuran, yang mengakibatkan kegagalan serangan keduanya, yang seharusnya menjadi pukulan yang menentukan. Perubahan dalam pikirannya bukan karena Dai Yueheng, tetapi Ma Xiaotao, yang telah bertarung sebelumnya. Ma Xiaotao terlalu kuat, bahkan setelah diresapi dengan mantra Star Glory, Huang Heiyun masih merasa benar-benar tak berdaya. Dia jelas menyadari bahwa Ma Xiaotao lebih kuat dari Dai Yueheng. Setelah mereka mengalahkan Dai Yueheng, target berikutnya adalah Ma Xiaotao. Oleh karena itu, Huang Heiyun tidak melepaskan keterampilan jiwanya yang kelima untuk mengalahkan Dai Yueheng sesuai dengan rencana semula. Sebaliknya ia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Keterampilan cincin jiwa 1000 tahun secara signifikan lebih lemah daripada membunuh jiwa 10.000 tahun. Namun, Dai Yueheng batuk darah dan sepertinya hampir jatuh. Dengan rekan-rekannya yang mendukungnya, dia merasa bahwa keterampilan jiwa 1000 tahun yang didukung dengan kekuatan sage jiwa sudah cukup untuk menghabisinya. Dengan ini, ia bisa melestarikan kekuatan jiwanya untuk berurusan dengan Ma Xiaotao. Menggunakan keterampilan jiwa dengan kekuatan gabungan dari 4 orang menyebabkan korban di tubuhnya menjadi agak besar. Alasan mengapa mereka menggabungkan hanya 4 dari mereka dan bukan 5 adalah karena tidak ada yang bisa menangani akumulasi 5 kekuatan jiwa individu. Terhadap orang lain, keputusan Huang Heiyun pasti benar. Namun, Dai Yueheng berasal dari Akademi Shrek. Dia adalah monster, dan sangat berpengalaman pada saat itu. Mengetahui bahwa dia tidak punya ruang untuk melarikan diri, potensinya dirangsang. Dalam kurun waktu singkat, ia berhasil menunjukkan kelemahan Huang Heiyun. Hasil dari menanamkan kekuatan jiwa 4 orang ke dalam 1 orang meningkatkan kekuatan jiwanya ke ketinggian yang luar biasa. Namun, ada juga kekurangannya. Kekurangan ini sangat sederhana. Serangan mereka menjadi sangat kaku. Sementara Heavenshock Demon Tiger penuh dengan kekuatan dan kecepatan, itu tidak memiliki fleksibilitas. Dai Yueheng berhasil melepaskan keterampilan jiwanya yang terkuat di bawah dukungan 3 keterampilan penguatannya. Pemusnahan Macan Putih. Menggunakan keterampilan pertempuran jarak dekat ini memungkinkannya untuk menghindari serangan Heavenshock milik Demon Tiger. Berbalik, dia berhasil dengan paksa membubarkan serangan ini sambil mengambil 6 serangan berturut-turut dari samping. Meskipun Dai Yueheng muntah lebih banyak darah, dia mengambil keuntungan dari situasi dan berlari ke arah Bei Bei di kejauhan. Setelah kehilangan kesempatan, kelemahan lain terungkap. Mereka berempat tidak memiliki ketangkasan. Dengan budidaya Dai Yueheng, tidak mudah bagi lawannya untuk memaksanya melakukan pukulan lain tanpa menentukan lokasi tepatnya. Idiot, Putri Jiu Jiu tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Seperti kata pepatah, rekan setim yang lemah tidak lebih berbahaya daripada lawan yang kuat. Yang menambah kesengsaraannya adalah bahwa Star Barrier-nya runtuh dengan suara keras dan menggelegar. Efek dari keterampilan fusi jiwa bela diri Anda, Jalan Emas, adalah untuk meleleh dan menurunkan. Ini adalah kombinasi dari elemen ringan dan kekuatan spiritual.
Keterampilan Anda ini hanya menembak dalam garis lurus tetapi tidak akan memiliki masalah mengenai penghalang stasioner. Bahkan jika skill jiwa tipe pertahanan lawan mengisolasi elemen-elemen lain, yang harus Anda lakukan adalah mengendalikan kekuatan degradasi di dalam Golden Rod dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk meleleh, kata Electrolux. Ketika Golden Rod menabrak Star Barrier, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan benturan antara Golden Rod dan Star Barrier. Di masa lalu, jalan emas telah melewati segala sesuatu dalam garis lurus setiap kali ditembak. Ini pertama kali diblokir. Namun, seketika cahaya cerah, 3 warna terhalang, itu menyebar ke Star Barrier. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sesuatu dalam benaknya diaduk. Gelombang kekuatan aneh melintas dari dahinya dan mengarahkan pikirannya ke Golden Rod-nya. Dengan bantuan kekuatan aneh, ia mampu dengan jelas membedakan konsep peleburan dan degradasi. Huo Yuhao mengendalikan kekuatan spiritualnya dan mengubah kekuatan degradasi menjadi kekuatan leleh. Baginya, semuanya terjadi sangat lambat, tetapi dalam kenyataannya, semuanya selesai dalam sekejap mata.